Selamat siang, jumpa lagi teman-teman. Pada cuaca lagi gerimis, hujan rintik-rintik ini, saya akan membuat video tumpang sari pohon alpukat apenina di kebun alpukat apenina dengan tanaman sayuran cabai dan bawang daun. Nah, ini dia. Saya kerjasama dengan petani untuk menanamin di bawah pohon alpukat itu, di samping-sampingnya alpukat, di sekitar alpukat, dengan tanaman cabai dan daun bawang. Cabainya subur-subur, sebentar udah berbunga, ada juga buahnya tapi masih hijau. Sebentar lagi panen. Tapi ini bukan punya saya teman-teman, ini punya para petani yang bekerja sama dengan saya. Saya benefitnya tidak susah-susah lagi menyiangi kebun, sudah dibersihkan sama petani karena dia menanam tanaman sayuran. Petani ini tidak bekerja sama dengan saya, mereka menanam sendiri, memupuk sendiri, memetik, panen, dan menjual sendiri. Saya bebaskan, silakan tanam. Yang penting kebunnya bersih. Nah, ini dia. Pohon alpukatnya udah gede-gede, tapi belum ada buah. Lagi muncul daun-daun muda. Ini hampir tidak saya pupuk pohon-pohon alpukat ini. Mengandalkan mungkin dia sharing pupuk dengan tanaman sayuran dari punya petani. Pohonnya udah besar-besar di sini. Kelihatan ya teman-teman. Tuh, rindang banget. Saya ajak keliling. Pangkal pokok alpukatnya sudah sebesar paha orang dewasa sebagian. Nah, seperti ini. Nah, pohonnya ada 3 meter, sekitar 3 meteran. Tuh, dari bawah. Tuh. Ini cabai-cabainya nih. Kondisi tanah miring. Kita berada di level yang atas, nanti kita turun ke bawah. Atau dari bawah ini kita sorot. Di bawah juga cabai. Di sini, di blok ini ada sekitar 50 pohon alpukat apenina. Sudah gede-gede, udah pantas buah ini. Ada buahnya sedikit. Tapi belum banyak. Saya sabar menunggu. Mungkin beberapa bulan lagi akan keluar bunga. Setelah daun-daun muda itu agak menghijau tua, hijau tua, mungkin akan muncul bunga. Ada sebagian sih tanda-tanda bunga akan segera muncul, ini kelihatan nih ujung-ujungnya. Mungkin juga penyebabnya karena saya di daun-daun yang di bagian sini nih agak ada jelaganya. Saya ini terlambat menyemprotnya. Memang agak kurang keurus. Baru disemprot sekitar seminggu yang lalu. Udah muncul daun hijau dan juga udah kelihatan bunga. Ini bakal bunga di ujungnya. Nah, seperti itu. Kita sorot
dari bawah ke atas. Seperti inilah kondisi kebun saya. Ada sebagian yang cukup terawat. Ini yang kerja sama dengan petani ini cukup terawat. Ini tempat petaninya istirahat kalau hujan. Kayak sekarang nih, rintik-rintik. Oke. Saya senang pohon cabai sama bawangnya kelihatannya subur. Mudah-mudahan petani bisa panen dengan baik. Untung lah, sama-sama untung. Saya untung, kebun bersih, petani bisa panen cabai, bisa untung, bisa ada lebihnya dari modalnya. Karena saya tidak bisa menggajinya. Ya sudah, kerjasama aja. Saya bilang gitu. Nih, seperti ini. Untuk session ini, alhamdulillah, pohon alpukatnya cukup terawat. Yang bagian ini. Nah, tapi bagian yang ini belum nih. Masih kayak hutan belantara di sebelahnya. Mungkin ada 50 pohon juga di tebing ini. Nah, ini target saya 2023. Salah satu target pencapaian saya adalah membersihkan bagian kebun ini. Saya udah deal dengan ada petani yang lain untuk membersihkan kebun ini. Nanti akan ditanam bunga roten. Bunga yang nanti saya tunjukin bunganya kalau ada di sekitar sini. Karena saya perhatikan petani bunga di sini cukup makmur. Malah kayaknya lebih untung daripada nanam sayuran. Karena bunga-bunga roten itu tanamnya sekali. Setelah kira-kira setahun dia udah bisa panen kalau dirawat dengan baik. Kalau di Tengkulak di sini ya, di sekitar kebun ini banyak yang beli. Satu tangkai itu 1.000 atau kalau lagi mahal 1.500. Nah, mungkin di sini kalau saya dibersihin semua ini sama petani mitra saya, nanam 10.000 atau 20.000 pohon roten itu bisa. Saya sudah mencapai kesepakatan mengenai perawatan, biaya dan sebagainya dengan petani. Mudah-mudahan akan terwujud dan targetnya Desember 2023 sudah bisa mulai panen bunga. Itu harapannya. Ke depan saya berharap setiap jengkal tanah di kebun ini bisa berkontribusi, kalau tidak menghasilkan uang atau pendapatan, ya paling tidak mendukung kebun. Misalnya saya udah banyak belajar di komunitas, katanya untuk mengendalikan hama itu dengan menanam tanaman bunga. Apa tuh namanya? Lupa lagi. Tanaman ripugia, bunga-bunga gitu yang disukai sama kumbang dan lain-lain sebagai predator alami dari hama-hama alpukat. Ini yang baru ditanam. Ada juga alpukat yang nggak sehat ini. Belum sempat dicek apa penyebabnya nih. Apa tanahnya terlalu basah nih, merangas. Ini rumputnya baru disemprot dengan herbisida. Karena kewalahan kalau nggak disemprot. Tebal banget. Nah, ini dia. Mudah-mudahan kalau udah bersih nanti pohon alpukatnya bisa sehat seperti yang bagian yang sudah diolah sama petani tadi. Oh ya teman-teman, nanti saya tunjukkan bunga roten itu. Tunggu ya. Nah, ini dia bunga roten yang saya bilang tadi. Ini, nah, kalau di kebun ini bisa seperti ini. Kalau mula-mula dia putih,
Yang ini kemudian agak kebiru-biruan seperti ini. Nah, ini biasanya dipanen sama petani sekitar 50 cm dari bunganya. Ini kalau di Tengkulak sini harganya satu tangkai ini 1000 atau paling mahal 1500. Nah, lakunya itu dari setahun itu selalu ada permintaan 10 bulan lah, 2 bulan off. Biasanya yang off itu bulan bulan Ramadan sama bulan Syawal. Tengkolaknya katanya nggak ini sepi permintaannya. Kalau bulan-bulan yang lain alhamdulillah lancar. Begitu ceritanya. Entah dibawa kemana, ada yang bilang dibawa ke apa itu dekat Palmera itu namanya Rawabelong. Seperti ini. Dibawa ke Bandung, Cianjur dan sebagainya. Nah, saya rencananya mau nanam ini nih. Daripada ditumbuhin sama ilalang rumput, tanam bunga aja. Lumayan buat operasional kebun. Oke teman-teman. Di tempat Anda namanya apa ini? Saya baru tahunya di sini. Saya pernah baca warna dari bunga rotan ini menunjukkan bisa dijadikan sebagai indikator pH tanah. Kalau pH tanahnya asam atau bunga rotannya cenderung untuk berwarna biru. Nah, ini berarti tanahnya asam. Mungkin ya, di pH-nya di bawah 7. Kalau tanahnya basah, bunga rotannya cenderung pink. Itu katanya. Tapi ada juga yang bilang bahwa itu memang ininya beda, spesiesnya yang beda. Ada yang pink, ada yang biru-biruan seperti ini. Oke teman-teman, itu aja cerita hari ini. Semoga ada inspirasi di balik ini. Terima kasih.